Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama Ibu Eci Winarti dalam pelajaran matematika. Kali ini Ibu ingin mengajak kalian belajar tentang perbandingan. Nah, tapi perbandingan kali ini kita akan mengupas tentang perbandingan kecepatan, jarak, dan waktu. Seperti apakah itu? Yuk disimak. Kecepatan itu lambangnya V. Jarak dilambangkan dengan S, waktu dilambangkan dengan T. Untuk matematika dan fisika itu sama ya. Nah, kali ini Ibu ingin mengajak kalian cara mudah belajar jarak, kecepatan, dan waktu. Cara mudahnya cukup kita singkat dengan rumus segitiga seperti ini, JKW. Cara mengingatnya nama presiden kita saat ini yaitu Bapak Jokowi. Singkatan dari Bapak Jokowi yaitu JKW. Kita buat istilah seperti itu ya. J di sini artinya jarak, K kecepatan, W waktu. Nah, sistem rumusnya kita gunakan tutup-tutup. Seperti apa itu? Misalnya kita mencari rumus jarak. Jaraknya kita tutup. Berarti jika dia bersebelahan itu cukup kita kalikan. KJ diperoleh sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika J yang ditanya kita tutup J-nya sehingga diperoleh kecepatan dikali waktu. Kemudian jika kecepatan yang ditanyakan ini kita tutup sehingga kita lihat yang ada di atas dan di bawah ya, sehingga kecepatan itu jarak dibagi waktu. Kecepatan, jarak dibagi waktu. Nah, selanjutnya jika waktu yang ditanyakan, waktunya kita tutup. Sehingga diperoleh waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Lebih mudah ya. Jadi diingat tadi tutup di mana yang ditanyakan. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah kereta api berjalan dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, ini adalah kecepatannya ya. Berangkat pukul 11.20 sampai pukul 13.35. Ini adalah waktunya. Kalau ada jam-jam berarti itu waktunya. Maka jarak yang ditempuh kereta api adalah, berarti yang ditanya adalah jarak. Kita tulis waktu. Waktunya dari 11.20 sampai 13.35. Cara menghitung waktunya begini ya. Berarti 11.20 ke 12.20 itu 1 jam. Kemudian ke 13.30 berarti 2 jam. Nah, 20 ke 35 itu sisanya berapa menit? 15 ya, karena 11.20 ke 12.20 1 jam, kemudian 13.20 1 jam lagi berarti 11.20 ke 13.20 itu 2 jam. 2 jam, kemudian sisanya 20 ke 35 itu 15 menit ya. Nah, ingat 2 jam tetap 2 jam 15 menit ini dari jarum panjang sini sampai ke sini itu 15 menit ya. Ini dalam sebuah lingkaran ini disebut 1/4 ya, 1/4 jam atau 1/4 lingkaran itu sama. Sehingga kita tuliskan 2 jam 15 menit itu artinya 2/1/4. 2/1/4 ini pecahan campuran, kita rubah ke pecahan biasa. Caranya kalikan yang di bawah dengan yang samping. 4 dikali 2 8, kemudian tambahkan dengan yang di atas. 8 ditambah 1 9. Pecahan bawahnya tetap ya menjadi 9/4. Ini pecahan biasa. Lanjut dengan tadi kecepatannya 80. Yang ditanya adalah jarak, rumus jarak. Kita tutup jaraknya sehingga kecepatan dikali waktu. Kita isi kecepatannya 80 kita kali dengan waktu.
Waktunya adalah 9/4 jam. 9/4 kita coret. Ada yang bisa dibagi? 80 dengan 4 bisa. Kita sama-sama bagi 4. Ya. Yang di bawahnya habis, tinggal 1. Ini 80 bagi 4, 20. Selesaikan, kalikan saja. 20 dikali 9. Ya, 180 km. Sehingga jarak yang ditempuh kereta api tersebut adalah 180 km. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Seorang pegawai mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor berjarak 25 km dari pukul 7 sampai pukul 9. Nah, ini dari pukul 7 sampai pukul 9 itu berapa jam? 2 jam ya. Nah, kecepatannya berapa? Pertanyaannya adalah kecepatan. Diketahui jaraknya 25 km. Waktu yang ditempuh jam 7 sampai jam 9 berarti 2 jam. Jangan lupa yang ditanya adalah kecepatan. Jangan lupa rumusnya. Jika kecepatan yang ditanya, kita tutup kecepatannya sehingga yang tersisa jarak dibagi waktu. Kita isi kecepatan sama dengan jaraknya 25 dibagi waktu. Waktunya adalah 2 jam. 25 dibagi 2 yaitu 12,5. Satuannya kilometer per jam. Nah, ternyata kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 12,5 km per jam. Mudah ya? Lanjut ke contoh yang ketiga. Setiap pagi, Elan berjalan dari arah selatan menuju sekolah dengan kecepatan 60 meter per menit. Sedangkan Alan berjalan dari utara menuju sekolah yang sama dengan kecepatan 90 meter per menit. Ternyata Elan sama Alan ini sekolahnya sama ya. Tapi kecepatan Elan itu jalan kaki itu 60 meter per menitnya. Sedangkan Alan itu lebih cepat lagi, 90 meter per menit. Jarak sekolah ke rumah mereka masing-masing 720 meter. Ternyata jarak sekolah ke rumah Elan dan jarak sekolah ke rumah Alan itu sama, yaitu 720 meter ya. Jika Elan berangkat dari rumah pukul 6 dan Alan pukul 6:09, berarti yang lebih duluan Elan ya. Maka berapa menit selisih waktu mereka saat tiba di sekolah? Pertanyaannya adalah berapa selisihnya antara yang tiba siapa duluan, kemudian kita kurangkan, itu nanti akan kita peroleh selisihnya. Nah, langkah pertama kita hitung masing-masing terlebih dahulu ya. Punya Elan, jangan lupa rumusnya tadi, jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jarak kecepatan dikali waktu. Namun jika waktu yang ditanya jarak dibagi kecepatan, kita hitung punya Elan. Jarak ke sekolahnya tadi sama ya, punya Elan dan Alan. Jaraknya adalah 720 meter. Kemudian kecepatan Elan. Kecepatan Elan adalah 60 meter per menit. 60 meter per menit. Nah, waktunya kita tulis rumus waktu. Kita tutup jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. W sama dengan jaraknya berapa? 720 dibagi kecepatannya 60. Coret nolnya boleh, sehingga 72 dibagi 6 12 ya. 12 menit. Ternyata si Elan ini sampai ke sekolahnya 12 menit. Lanjut, tiba, dia itu kan berangkatnya jam 6 ya. Jam 6 tepat. Ditambahlah 12 menit sehingga Elan sampai sekolah pukul 6.12. 6:12 menit. Lanjut kita dengan Alan. Alan tadi jarak ke sekolahnya sama dengan Elan, yaitu 720 meter. Lanjut dengan kecepatan Alan. Kecepatan Alan yaitu 90 meter per menit. Ngebut ya si Alan.
90 meter per menit. Waktunya, rumus waktu sama jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jaraknya 720 dibagi kecepatannya adalah 90. Coret nolnya boleh. 72 dibagi 9, 8. Jadi si Alan ini cukup 8 menit dia udah sampai nih ke sekolah. Dia berangkat jam berapa? Jam 6:09. Maka dia akan tiba 6:09 ditambah 8 menit, yaitu pukul 6:17 dia udah sampai ke sekolah. Nah, pertanyaannya berapa menit nih selisih waktu mereka berdua itu tiba ke sekolah? Udah, kita kurangin aja. Berarti 6:17 dikurang 6:12 berarti berapa? Ternyata selisih waktu tiba adalah 5 menit. Wah, mudah ya. Ternyata soal yang kelihatannya sulit, ternyata jika kita pelan-pelan menerjemahkannya kan terasa mudah. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.